Pernahkah Anda merasa naik tangga yang dulu terasa ringan, kini terasa seperti tantangan besar? Atau ketika bangun dari duduk terasa lebih lambat, lebih berat dari biasanya? Jika iya, Anda tidak sendirian. Setelah usia 50 tahun, banyak dari kita mulai menyadari perubahan kecil, namun nyata dalam kemampuan bergerak, terutama pada kekuatan kaki. Di masa muda, kaki kita mampu membawa kita kemanapun kita mau, tanpa berpikir panjang, tanpa keluhan. Namun seiring waktu, hal-hal sederhana seperti berjalan di taman atau menaiki beberapa anak tangga mulai terasa melelahkan. Perubahan ini sering dianggap sebagai bagian wajar dari proses menua, sesuatu yang harus diterima begitu saja. Tapi benarkah demikian? Jawabannya tidak sepenuhnya. Kelemahan otot kaki setelah usia 50 bukanlah takdir mutlak. Faktanya, ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mencegahnya, memperlambatnya, bahkan membalikkannya. Kaki yang kuat bukan hanya simbol kebugaran, tetapi juga kunci dari kemandirian dan kualitas hidup yang baik di usia lanjut. Kaki yang kuat membantu kita tetap aktif, bebas bergerak, dan menjaga keseimbangan tubuh. Mereka memungkinkan kita tetap mandiri, pergi ke pasar sendiri, berjalan-jalan dengan cucu, atau sekadar bangun dari tempat duduk tanpa bantuan. Namun jika dibiarkan melemah, risiko jatuh dan kehilangan kemampuan gerak meningkat secara drastis, yang pada akhirnya bisa mengarah pada ketergantungan dan isolasi sosial. Sayangnya, banyak orang tidak menyadari bahwa penurunan kekuatan kaki sebenarnya bisa dicegah. Bahkan di usia 60-an, 70-an, atau lebih, kita masih bisa memperkuat otot kaki dengan langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten. Inilah saatnya untuk mulai mengenali apa saja penyebab utamanya. Karena dengan pemahaman yang tepat, kita bisa membuat perubahan yang bermakna. Dalam video ini, kita akan membahas 10 penyebab utama mengapa kaki menjadi lemah setelah usia 50. Mulai dari faktor alami seperti kehilangan massa otot, hingga kondisi kesehatan yang sering luput dari perhatian seperti kekurangan vitamin, gaya hidup yang kurang aktif, atau efek samping obat-obatan. Namun lebih dari itu, Anda juga akan menemukan solusi praktis untuk setiap masalah. Hal-hal sederhana yang bisa dilakukan di rumah tanpa perlu alat khusus. Tujuan kami bukan hanya memberi informasi, tetapi memberi semangat. Kami ingin Anda tahu bahwa masih ada banyak harapan. Dengan perubahan kecil dalam gaya hidup, pola makan dan kebiasaan harian, Anda bisa tetap kuat, tetap bergerak, dan tetap menikmati hidup sepenuhnya dengan kaki yang sehat menopang setiap langkah Anda. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar dari mana Anda menonton video ini dan apa tantangan terbesar yang Anda alami terkait kesehatan kaki. Kami ingin mendengar cerita Anda dan saling menguatkan satu sama lain. Karena kesehatan bukan hanya urusan pribadi, itu adalah perjalanan bersama. Mari kita mulai perjalanan ini langkah demi langkah menuju tubuh yang lebih kuat dan hidup yang lebih aktif. Penyebab pertama yang seringkali menjadi dasar dari melemahnya kaki setelah usia 50 adalah hilangnya massa otot atau yang dikenal dengan istilah sarkopenia. Sarkopenia adalah kondisi alami yang terjadi seiring bertambahnya usia, di mana tubuh secara perlahan mulai kehilangan jaringan otot, baik dari segi ukuran maupun kekuatannya. Proses ini bisa dimulai sejak usia 30-an, namun gejalanya menjadi semakin nyata setelah melewati usia 50 atau 60 tahun. Bayangkan otot sebagai mesin utama penggerak tubuh. Ketika otot mulai menyusut dan melemah, aktivitas yang dulunya mudah seperti berjalan jauh, bangun dari kursi, atau membawa barang belanjaan menjadi terasa berat. Lebih dari itu, sarkopenia juga meningkatkan risiko jatuh karena tubuh kehilangan keseimbangan dan daya tahan. Namun kabar baiknya adalah sarkopenia bukanlah nasib yang tak bisa dicegah. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk memperlambat bahkan membalikkan proses ini. Salah satu kuncinya terletak pada aktivitas fisik, terutama latihan kekuatan atau resistance training. Latihan ini tidak harus dilakukan di gym atau dengan alat berat. Di rumah pun Anda bisa melakukannya dengan bantuan resistance band, botol air mineral, atau bahkan berat badan sendiri. Gerakan sederhana seperti squat,
naik turun tangga, atau duduk berdiri dari kursi bisa sangat bermanfaat jika dilakukan rutin. Selain latihan, pola makan juga berperan penting. Otot memerlukan protein untuk tumbuh dan diperbaiki. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, tubuh kita menjadi kurang efisien dalam menyerap dan memanfaatkan protein. Oleh karena itu, kebutuhan protein bagi orang usia lanjut justru lebih tinggi. Makanan seperti telur, tempe, tahu, ikan, ayam tanpa lemak, dan kacang-kacangan harus menjadi bagian dari menu harian. Bahkan konsumsi protein bisa dibagi menjadi 3 waktu makan agar penyerapan lebih maksimal. Jadi, jangan menunggu sampai otot terasa sangat lemah. Mulailah dengan langkah kecil hari ini. Mungkin dengan 10 menit latihan ringan di pagi hari, dan pastikan makanan Anda mengandung cukup protein untuk mendukung kekuatan otot. Lanjut ke penyebab kedua, yaitu neuropati peripher. Ini adalah kondisi kerusakan pada saraf tepi, terutama di bagian kaki, yang menyebabkan gejala seperti kesemutan, mati rasa, nyeri tajam, hingga kelemahan otot. Neuropati peripher bisa sangat mempengaruhi kemampuan berjalan dan menjaga keseimbangan tubuh, sehingga meningkatkan risiko jatuh dan cedera. Salah satu penyebab utama neuropati adalah diabetes. Kadar gula darah yang tinggi secara kronis bisa merusak saraf, terutama di bagian kaki. Di Indonesia sendiri, jumlah penderita diabetes terus meningkat, dan banyak yang tidak menyadari bahwa mereka mengalaminya sampai muncul gejala seperti kaki sering kebas atau nyeri menusuk. Selain diabetes, kekurangan vitamin B12 juga bisa memicu neuropati. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kesehatan sistem saraf. Sayangnya, pada usia lanjut, kemampuan tubuh menyerap vitamin B12 dari makanan bisa menurun, apalagi jika seseorang memiliki gangguan lambung atau sedang mengonsumsi obat tertentu dalam jangka panjang. Solusinya tentu dimulai dari kontrol kesehatan yang rutin. Jika Anda menderita diabetes, pastikan kadar gula darah tetap stabil melalui pola makan sehat, olahraga teratur, dan mengikuti anjuran dokter. Selain itu, pastikan asupan vitamin B12 Anda tercukupi. Makanan seperti hati ayam, daging sapi, susu, dan telur mengandung vitamin ini. Bila perlu, dokter bisa merekomendasikan suplemen vitamin B12 jika asupan dari makanan kurang mencukupi. Lebih penting lagi, jangan menunggu sampai gejala parah muncul. Jika Anda sering merasa kaki kesemutan, terasa terbakar, atau lemah tanpa sebab jelas, segera konsultasikan ke dokter. Deteksi dini adalah kunci dalam mencegah kerusakan saraf yang lebih serius. Dengan memahami 2 penyebab awal ini, kita bisa melihat bahwa menjaga kekuatan kaki bukan hanya soal olahraga, tetapi juga soal menjaga keseimbangan nutrisi dan memantau kondisi kesehatan secara keseluruhan. Tubuh yang kuat dimulai dari kesadaran dan kepedulian terhadap diri sendiri. Penyebab ketiga yang sering tidak disadari, namun berdampak besar pada kekuatan kaki adalah penyakit arteri perifer atau yang sering disingkat menjadi PAP. Ini adalah kondisi di mana pembuluh darah di kaki menyempit akibat penumpukan plak, sehingga aliran darah yang membawa oksigen ke otot menjadi terhambat. Akibatnya, saat berjalan atau beraktivitas, otot kaki tidak mendapat cukup oksigen dan mulai menimbulkan rasa nyeri, kram, atau rasa berat yang luar biasa. Banyak orang mengira ini hanya tanda kelelahan biasa, padahal jika dibiarkan, PAP bisa membuat seseorang menjadi makin jarang bergerak karena nyeri yang muncul saat berjalan. Ini tentu akan mempercepat pelemahan otot dan menurunkan kualitas hidup. Salah satu pemicu utama PAP adalah kebiasaan merokok, disusul oleh tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan gaya hidup tidak aktif. Oleh karena itu, perubahan gaya hidup menjadi hal utama dalam menangani kondisi ini. Menghentikan kebiasaan merokok adalah langkah pertama yang sangat penting, karena rokok mempercepat kerusakan pembuluh darah dan memperparah penyempitan arteri. Selain itu, mengatur pola makan agar rendah kolesterol dan kaya serat sangat membantu dalam memperlambat progresi penyakit. Konsumsi buah, sayur, biji-bijian utuh, dan ikan berlemak seperti salmon
sangat dianjurkan. Aktivitas fisik juga menjadi bagian penting dalam penanganan Pak P. Latihan jalan kaki secara bertahap dan teratur terbukti bisa meningkatkan sirkulasi darah ke kaki, memperkuat otot, dan mengurangi rasa nyeri. Memang pada awalnya, berjalan bisa menimbulkan ketidaknyamanan, namun dengan latihan terstruktur, tubuh akan membangun toleransi dan memperbaiki aliran darah. Jangan lupa untuk selalu berkonsultasi dengan dokter untuk mengevaluasi kondisi dan menyesuaikan pengobatan bila perlu. Selanjutnya, kita masuk pada penyebab keempat, yaitu kekurangan vitamin D. Ini adalah masalah yang sangat umum di kalangan orang lanjut usia dan dampaknya lebih besar dari yang kita bayangkan. Vitamin D tidak hanya penting untuk kesehatan tulang, tetapi juga memainkan peran besar dalam kekuatan otot. Tanpa cukup vitamin D, otot menjadi lemah, koordinasi menurun, dan risiko jatuh meningkat. Di Indonesia, meskipun kita hidup di negara tropis, dengan sinar matahari melimpah, kekurangan vitamin D tetap menjadi isu, karena banyak orang jarang terpapar matahari langsung atau menggunakan pakaian tertutup sepanjang hari. Selain itu, fungsi ginjal yang menurun seiring usia membuat proses pengaktifan vitamin D dalam tubuh menjadi kurang efisien. Untuk mengatasi masalah ini, langkah paling mudah adalah dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi selama 10 hingga 15 menit beberapa kali dalam seminggu. Waktu terbaik biasanya antara pukul 7 hingga 9 pagi ketika sinar matahari belum terlalu menyengat. Selain itu, konsumsi makanan yang mengandung vitamin D juga penting. Ikan laut dalam seperti tuna, makarel, dan salmon adalah sumber alami vitamin D. Kuning telur, hati ayam, serta produk makanan yang difortifikasi seperti susu dan sereal juga bisa menjadi pilihan. Bila perlu, dokter dapat menyarankan suplemen vitamin D sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jangan lupakan pula untuk memeriksa kadar vitamin D secara berkala, terutama jika Anda sering merasa lemas, mengalami nyeri otot, atau memiliki riwayat patah tulang. Dengan memastikan kadar vitamin D dalam batas normal, Anda turut menjaga kekuatan otot kaki dan mengurangi risiko jatuh yang bisa berakibat serius di usia lanjut. Dua penyebab ini, PAP dan kekurangan vitamin D, sama-sama menunjukkan betapa pentingnya menjaga sirkulasi dan asupan nutrisi dalam tubuh. Kekuatan kaki bukan hanya soal latihan, tetapi juga tentang bagaimana kita merawat pembuluh darah dan menjaga metabolisme tubuh tetap optimal. Semakin kita memahami sinyal tubuh, semakin besar peluang kita untuk tetap aktif dan kuat meskipun usia terus bertambah. Penyebab kelima dari melemahnya kaki setelah usia 50 adalah gaya hidup yang tidak aktif atau yang dikenal juga dengan istilah sedentary lifestyle. Kondisi ini sangat umum terjadi, terutama setelah pensiun atau ketika aktivitas harian mulai berkurang. Banyak orang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk duduk, menonton televisi, bermain ponsel, atau hanya beristirahat tanpa disadari bahwa otot-otot tubuh, khususnya otot kaki, sedang perlahan-lahan melemah. Tubuh manusia dirancang untuk bergerak. Ketika otot jarang digunakan, mereka akan mulai menyusut, kekuatannya menurun, dan koordinasinya melemah. Ungkapan lama yang mengatakan, gunakan atau hilangkan bukanlah sekadar pepatah, tetapi kenyataan biologis. Kurangnya gerakan bukan hanya berdampak pada kekuatan otot, tetapi juga mempengaruhi sirkulasi darah, metabolisme, dan keseimbangan tubuh. Berita baiknya, Anda tidak perlu menjadi atlet atau rutin ke pusat kebugaran untuk mengatasi hal ini. Cukup dengan melakukan aktivitas ringan yang konsisten setiap hari. Jalan kaki pagi atau sore selama 20-30 menit, bersepeda santai, berenang, atau mengikuti senam lansia bisa menjadi cara yang menyenangkan dan efektif untuk mengaktifkan otot kaki. Bagi yang memiliki masalah sendi atau sulit bergerak bebas, olahraga air seperti aerobik di kolam renang bisa menjadi pilihan ideal karena memberikan resistensi tanpa memberikan tekanan berlebih pada sendi. Selain itu, aktivitas seperti berkebun, membersihkan rumah, atau bermain dengan cucu juga memberikan manfaat fisik tanpa terasa seperti olahraga. Untuk memulai, tetapkan tujuan kecil dan realistis.
Misalnya, mulai dengan berjalan 5 menit di sekitar rumah, lalu tingkatkan secara bertahap. Menjadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari rutinitas harian, bukan sekadar kegiatan tambahan, akan membuatnya lebih mudah dipertahankan dalam jangka panjang. Ingat, yang terpenting bukan intensitasnya, tetapi konsistensinya. Kita sekarang menuju penyebab keenam, yaitu osteoartritis, atau dalam bahasa awam dikenal sebagai radang sendi degeneratif. Kondisi ini sangat umum di usia lanjut, terutama menyerang sendi-sendi besar yang menopang berat badan seperti lutut dan pinggul. Seiring waktu, lapisan tulang rawan yang melindungi ujung tulang akan menipis atau aus, sehingga menyebabkan gesekan antar tulang, menimbulkan rasa nyeri, kaku, dan peradangan. Banyak orang dengan osteoartritis mulai menghindari gerakan karena takut nyeri atau memperparah kerusakan sendi. Padahal, justru dengan tidak bergerak, otot-otot di sekitar sendi akan melemah, memperburuk stabilitas, dan mempercepat penurunan fungsi. Kuncinya di sini adalah melakukan gerakan yang tepat. Olahraga berdampak rendah sangat dianjurkan bagi penderita osteoartritis. Aktivitas seperti berenang, bersepeda, tai chi, atau yoga lembut bisa membantu menjaga fleksibilitas dan memperkuat otot tanpa membebani sendi secara berlebihan. Latihan kekuatan juga sangat penting, terutama untuk otot-otot di sekitar lutut, paha, dan pinggul. Latihan seperti leg lift, squat ringan, atau latihan dengan resistance band bisa dilakukan di rumah dengan pengawasan yang sesuai. Tujuannya bukan untuk membentuk otot besar, tetapi untuk memberikan dukungan ekstra pada sendi yang sudah rapuh. Selain olahraga, pendekatan medis juga tidak kalah penting. Obat antiinflamasi, suplemen glukosamin, atau suntikan kortikosteroid bisa digunakan untuk mengurangi peradangan dan nyeri. Dalam kasus yang berat, dokter bisa merekomendasikan prosedur lebih lanjut, seperti operasi penggantian sendi. Namun yang paling utama adalah evaluasi dan konsultasi berkala untuk mendapatkan strategi perawatan yang paling sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Penting untuk diingat bahwa osteoartritis bukan akhir dari aktivitas fisik. Dengan pendekatan yang tepat, Anda tetap bisa aktif, menjaga kekuatan kaki, dan menjalani kehidupan yang mandiri tanpa harus terus-menerus dibatasi oleh rasa nyeri. Dua penyebab ini, gaya hidup yang tidak aktif dan osteoartritis, memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Kurang gerak memperburuk nyeri sendi, dan nyeri sendi membuat kita makin enggan bergerak. Memutus siklus ini adalah kunci untuk mempertahankan kekuatan kaki dan kualitas hidup. Mulailah dari hal kecil, lakukan secara rutin, dan percayalah bahwa setiap langkah kecil membawa Anda lebih dekat pada tubuh yang lebih sehat dan kuat. Penyebab ketujuh dari kelemahan kaki setelah usia 50 adalah efek samping dari penggunaan obat-obatan tertentu yang dalam istilah medis disebut miopati akibat obat. Banyak orang lanjut usia mengonsumsi berbagai jenis obat untuk mengontrol kondisi kronis seperti kolesterol tinggi, tekanan darah, atau penyakit autoimun. Namun, tidak banyak yang menyadari bahwa beberapa jenis obat dapat memengaruhi kekuatan otot, terutama otot kaki. Salah satu kelompok obat yang paling sering dikaitkan dengan kelemahan otot adalah statin, yaitu obat yang umum digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol. Meskipun sangat efektif dalam menurunkan risiko penyakit jantung, statin pada sebagian orang dapat menyebabkan efek samping berupa nyeri otot, kelemahan, atau bahkan kram. Kondisi ini dikenal sebagai statin-induced myopathy. Gejalanya mungkin ringan dan sering dianggap remeh, namun jika tidak dikenali sejak dini, bisa menyebabkan keterbatasan gerak dan ketidaknyamanan yang signifikan. Selain statin, obat lain seperti kortikosteroid yang sering digunakan untuk penyakit peradangan, obat kemoterapi, dan bahkan beberapa antibiotik tertentu juga dapat memengaruhi fungsi otot. Dalam beberapa kasus, penggunaan jangka panjang dari obat-obatan ini menyebabkan kerusakan otot yang memerlukan waktu lama untuk pulih. Apa yang bisa dilakukan? Hal pertama adalah menyadari bahwa tidak semua kelemahan otot berasal dari penuaan.
Jika Anda mulai merasakan nyeri atau kelemahan otot setelah memulai pengobatan baru, segera konsultasikan ke dokter. Jangan menghentikan obat sendiri, karena setiap perubahan harus dipantau dengan cermat oleh tenaga medis. Dokter mungkin akan menyesuaikan dosis, mengganti jenis obat, atau menyarankan suplemen pendukung. Di samping itu, menjaga pola hidup sehat tetap penting untuk memperkuat otot dan meminimalkan efek samping obat. Aktivitas fisik teratur dan konsumsi nutrisi yang mendukung kesehatan otot, terutama protein, magnesium, dan vitamin D, akan membantu tubuh lebih tangguh menghadapi pengaruh obat-obatan tersebut. Penyebab kedelapan yang perlu diwaspadai adalah osteoporosis, yaitu kondisi di mana tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Banyak orang mengira osteoporosis hanya berkaitan dengan tulang, namun dampaknya terhadap kekuatan otot kaki sangat besar. Ketika tulang menjadi lemah, risiko patah meningkat, terutama di bagian pinggul, pergelangan tangan, dan tulang belakang. Jika terjadi patah tulang, seseorang bisa terpaksa beristirahat total dalam waktu lama, bahkan harus bed rest. Dalam kondisi ini, otot kaki akan cepat menyusut akibat tidak digunakan, mempercepat proses pelemahan. Lebih jauh lagi, ketakutan akan jatuh atau cedera akibat osteoporosis bisa membuat seseorang menghindari aktivitas fisik. Akibatnya, otot kaki makin jarang dipakai dan makin lemah. Siklus ini berbahaya karena bisa menurunkan kemandirian secara drastis. Untungnya, osteoporosis bisa dicegah dan dikontrol dengan berbagai cara. Pertama dan paling utama adalah memastikan asupan kalsium dan vitamin D cukup. Kalsium dibutuhkan untuk memperkuat struktur tulang, sedangkan vitamin D membantu penyerapan kalsium dalam tubuh. Makanan seperti susu, yogurt, ikan kecil yang dimakan bersama tulangnya, seperti ikan teri, serta sayuran hijau seperti bayam dan brokoli, bisa menjadi sumber kalsium yang baik. Selain itu, olahraga berpengaruh besar dalam memperkuat tulang. Latihan beban ringan seperti berjalan kaki, naik tangga, dan latihan kekuatan dapat membantu menjaga kepadatan tulang dan memperkuat otot kaki sekaligus. Ini penting dilakukan secara rutin, bukan hanya sesekali. Bagi yang memiliki faktor risiko tinggi seperti riwayat keluarga, menopause dini, atau berat badan sangat rendah, disarankan untuk melakukan pemeriksaan kepadatan tulang, bone density test. Pemeriksaan ini bisa membantu mendeteksi osteoporosis sejak dini dan mencegah komplikasi yang lebih parah di kemudian hari. Jika sudah terdiagnosis osteoporosis, dokter bisa meresepkan obat seperti bisphosphonates yang berfungsi memperlambat hilangnya massa tulang. Penggunaan obat ini perlu dikombinasikan dengan gaya hidup aktif dan pola makan sehat agar hasilnya optimal. Kesehatan tulang dan otot saling berkaitan. Tanpa tulang yang kuat, otot tidak bisa menopang tubuh dengan baik. Dan tanpa otot yang aktif, tulang akan makin cepat kehilangan kepadatannya. Menjaga keseimbangan antara keduanya adalah kunci untuk tetap aktif dan mandiri sepanjang usia lanjut. Penyebab kesembilan yang seringkali terlupakan, namun berdampak besar terhadap kekuatan kaki adalah obesitas dan sarcopenic obesity. Ketika seseorang mengalami kelebihan berat badan, terutama pada usia lanjut, beban yang harus ditanggung oleh sendi dan otot kaki menjadi jauh lebih besar. Hal ini bisa mempercepat keausan pada sendi, menurunkan keseimbangan, serta meningkatkan risiko jatuh. Yang lebih kompleks lagi adalah kondisi sarcopenic obesity, yaitu ketika seseorang mengalami kombinasi antara kelebihan lemak tubuh dan kehilangan massa otot. Dalam situasi ini, meskipun tubuh terlihat besar, kekuatan otot sebenarnya sangat rendah. Ini membuat kaki menjadi cepat lelah, kurang responsif, dan tidak mampu menopang tubuh secara optimal. Banyak orang yang mengalami sarcopenic obesity tidak menyadarinya karena fokus hanya pada berat badan tanpa mempertimbangkan komposisi otot. Padahal otot yang kuat adalah fondasi penting untuk mobilitas, bukan hanya angka di timbangan. Lemak yang berlebih di sekitar sendi juga bisa memicu peradangan kronis, memperparah kondisi osteoartritis, dan memperlambat pemulihan setelah cedera. Solusi untuk kondisi ini memerlukan pendekatan ganda.
pengaturan pola makan, dan peningkatan aktivitas fisik. Dari sisi nutrisi, penting untuk menerapkan pola makan seimbang yang rendah lemak jenuh dan gula tambahan, namun kaya akan protein, serat, dan mikronutrien penting. Makanan seperti ikan, telur, tahu, tempe, kacang-kacangan, dan sayuran berdaun hijau harus menjadi bagian utama dalam menu harian. Sementara dari sisi aktivitas, kombinasi antara latihan aerobik dan latihan kekuatan sangat dianjurkan. Latihan aerobik seperti jalan cepat, berenang, atau bersepeda akan membantu membakar kalori dan meningkatkan metabolisme. Di sisi lain, latihan kekuatan seperti squat, push-up ringan, dan latihan dengan resistance band akan merangsang pertumbuhan otot dan memperkuat tubuh secara keseluruhan. Yang paling penting adalah konsistensi. Tidak perlu memaksakan latihan berat. Mulailah dari intensitas ringan, sesuaikan dengan kemampuan, dan tingkatkan secara bertahap. Perubahan kecil seperti memilih naik tangga daripada lift, berjalan kaki ke warung, atau berdiri lebih sering saat di rumah bisa memberikan dampak besar dalam jangka panjang. Sekarang kita sampai pada penyebab ke-10 sekaligus yang terakhir, yaitu stroke atau serangan otak. Stroke terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu, menyebabkan sel-sel otak mati karena kekurangan oksigen. Dampaknya bisa sangat serius, terutama jika bagian otak yang mengatur gerakan tubuh terkena. Pada banyak kasus, stroke menyebabkan kelumpuhan satu sisi tubuh, termasuk kaki yang dikenal dengan istilah hemiparesis. Bagi para penyintas stroke, kelemahan otot kaki bukan hanya masalah kekuatan, tetapi juga koordinasi, keseimbangan, dan refleks. Aktivitas harian yang sederhana bisa menjadi tantangan besar, seperti bangun dari tempat tidur, berjalan, atau bahkan berdiri dalam waktu lama. Tanpa penanganan yang tepat, kondisi ini bisa menyebabkan ketergantungan total pada orang lain. Namun, pemulihan pasca stroke bukan hal yang mustahil. Dengan dukungan terapi fisik yang tepat, latihan gerakan secara rutin, dan penggunaan alat bantu jika diperlukan, banyak penyintas stroke yang berhasil mendapatkan kembali sebagian besar kemampuan geraknya. Latihan seperti walking training, senam keseimbangan, dan peregangan terarah sangat dianjurkan untuk membangun kembali kekuatan dan fungsi otot kaki. Pencegahan stroke juga sangat penting, terutama bagi yang memiliki faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol tinggi, atau riwayat keluarga. Menjaga tekanan darah tetap stabil, mengurangi konsumsi garam, menghindari merokok, dan rutin memeriksakan kesehatan adalah langkah-langkah sederhana yang dapat menurunkan risiko stroke secara signifikan. Tidak kalah penting adalah memperhatikan asupan makanan yang mendukung kesehatan jantung dan otak. Pola makan bergaya Mediterania, kaya akan sayuran, buah, kacang, biji-bijian utuh, ikan, dan minyak zaitun, telah terbukti membantu menurunkan risiko stroke dan penyakit kardiovaskular lainnya. Dalam menghadapi stroke dan dampaknya, semangat serta dukungan keluarga sangat berperan. Pemulihan tidak selalu cepat, tapi setiap kemajuan kecil layak dirayakan. Yang terpenting adalah terus bergerak, terus berlatih, dan terus percaya bahwa kualitas hidup bisa ditingkatkan meskipun sempat mengalami kondisi berat seperti stroke. Dua penyebab terakhir ini, obesitas dan stroke, menunjukkan bahwa menjaga kesehatan kaki bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga menyangkut keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Dari pola makan, aktivitas, hingga pengelolaan penyakit kronis. Dengan pendekatan holistik dan kesadaran diri yang tinggi, siapapun bisa memperpanjang masa aktif dan memperbaiki kualitas hidup di usia lanjut. Kini kita telah menjelajahi 10 penyebab utama mengapa kekuatan kaki bisa melemah setelah usia 50 tahun. Mulai dari kehilangan massa otot, gangguan saraf, penyempitan pembuluh darah, kekurangan vitamin, gaya hidup pasif, nyeri sendi, efek samping obat, hingga stroke dan obesitas. Semua faktor ini memang terdengar berat, namun masing-masing dari mereka memiliki solusi yang dapat dilakukan dengan cara sederhana, konsisten, dan penuh kesadaran. Langkah pertama adalah mengenali kondisi tubuh kita sendiri. Dengarkan sinyal yang dikirim tubuh. Apakah Anda mudah lelah saat berjalan? Apakah lutut sering terasa nyeri?
Apakah kaki terasa berat atau kaku setiap pagi? Semua itu adalah tanda-tanda yang tidak boleh diabaikan. Menyadari lebih awal berarti memberi diri kita kesempatan untuk memperbaiki lebih cepat. Langkah kedua adalah bertindak. Tidak perlu menunggu sampai sempurna atau memiliki fasilitas lengkap. Cukup mulai dari hal kecil. Pilih 1 atau 2 kebiasaan sehat untuk diterapkan mulai hari ini. Misalnya, tambahkan 1 butir telur dalam sarapan untuk meningkatkan asupan protein. Luangkan waktu 15 menit untuk jalan kaki ringan di sekitar rumah. Coba duduk berdiri dari kursi sebanyak 5 kali setiap pagi. Atau mungkin mulai membatasi konsumsi makanan tinggi, lemak jenuh, dan gula. Langkah ketiga adalah menjadikan semua perubahan ini sebagai bagian dari gaya hidup, bukan sekadar tantangan sesaat. Tubuh kita butuh waktu untuk beradaptasi dan memperbaiki diri. Jangan menyerah ketika hasil belum terlihat dalam seminggu atau 2 minggu. Proses ini seperti menanam pohon. Kita siram, kita rawat, dan pada waktunya pohon itu akan tumbuh kuat dan memberi manfaat jangka panjang. Tidak kalah penting adalah keterlibatan keluarga dan komunitas. Jangan ragu untuk berbagi tantangan Anda dengan orang terdekat. Ajak pasangan untuk berjalan bersama, ikut kelas senam lansia di lingkungan, atau berbincang dengan teman sebaya yang memiliki semangat hidup sehat. Bersama-sama, kita bisa saling memberi motivasi dan menciptakan lingkungan yang mendukung kebugaran di usia lanjut. Bagi Anda yang memiliki kondisi medis tertentu seperti diabetes, hipertensi, atau sudah pernah mengalami stroke, pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai program latihan atau perubahan pola makan. Setiap tubuh memiliki kebutuhan dan keterbatasan yang berbeda. Diskusi dengan tenaga medis akan membantu Anda membuat rencana yang aman dan sesuai. Akhirnya, mari kita ingat, menua adalah proses alami yang tidak bisa dihindari. Namun, menjadi kuat, sehat, dan tetap aktif di usia tua adalah pilihan. Pilihan itu ada di tangan kita, dalam keputusan sehari-hari, dalam kebiasaan kecil yang konsisten, dalam niat untuk hidup lebih bermakna. Jangan tunggu esok. Hari ini adalah hari terbaik untuk mulai melangkah dengan lebih kuat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Apa tantangan yang sedang Anda hadapi? Apa langkah kecil yang ingin Anda coba mulai minggu ini? Dengan berbagi, kita tidak hanya belajar dari pengalaman satu sama lain, tetapi juga memperkuat semangat untuk hidup lebih sehat bersama. Jangan lupa untuk berlangganan kanal ini agar tidak ketinggalan tips-tips kesehatan lainnya. Setiap pekan, kami hadir untuk mendampingi Anda membangun kehidupan yang lebih aktif, lebih kuat, dan lebih bahagia. Karena setiap langkah kecil hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih sehat.